Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Rosita SENM. Perkenalkan, saya Alun Pranita Hadi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas PJBL MSDM strategi saya yang berjudul Analisis Talent Management pada Erigo menghadapi ekspansi bisnis fashion, digital, dan persaingan talenta kreatif di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital Indonesia mendorong pertumbuhan industri fashion lokal secara signifikan. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital, media sosial, marketplace, dan e-commerce menciptakan peluang besar bagi merek fashion lokal untuk berkembang secara nasional maupun internasional. Erigo berawal dari usaha kecil pada tahun 2013, berkembang menjadi salah satu brand fashion lokal terbesar di Indonesia dengan perhatian internasional melalui promosi global. Pertumbuhan cepat ini memerlukan ketersediaan SDM kompeten di bidang desain produk, pemasaran digital, e-commerce, content creation, analisis, data analitik, dan juga manajemen bisnis. Fenomena war for talent, persaingan ketat antar perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankan individu terbaik, serta perkembangan teknologi digital dan perubahan karakteristik generasi milenial dan generasi Z, mengharuskan organisasi mengembangkan strategi talent manajemen yang adaptif dan berkelanjutan. Analisis strategi organisasi. Erigo merupakan perusahaan fashion lokal Indonesia yang berfokus pada produk pakaian, casual, dan lifestyle. Berkembang pesat melalui pemanfaatan digital marketing, marketplace, media sosial, influencer marketing, dan e-commerce. Keunggulan utama meliputi brand lokal yang kuat, pemanfaatan teknologi digital, strategi pemasaran kreatif, dan fokus pada pasar generasi muda. Diferensiasi strategi Erigo dikategorikan sebagai differentiation strategi. Perusahaan menciptakan keunggulan melalui inovasi desain produk, kualitas produk, branding yang kuat, dan pengalaman pelanggan. Strategi diferensiasi membutuhkan SDM yang kreatif, kompeten, adaptif, dan inovatif. Tujuan strategis organisasi, memperkuat posisi brand, ekspansi pasar, inovasi produk, serta ekosistem digital. Kebutuhan SDM strategis dan war for talent. Kebutuhan SDM strategis Erigo sebagai perusahaan fashion digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk berkualitas saja, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan mengolah talenta yang mampu menciptakan inovasi berkelanjutan. Keunggulan kompetitif tidak lagi hanya berasal dari kualitas produk, melainkan dari kemampuan memahami tren pasar, membangun hubungan dengan konsumen melalui media digital, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang berbeda dibandingkan kompetitor. Fenomena war for talent. Erigo tidak hanya bersaing dengan sesama industri fashion. Erigo tidak hanya bersaing dengan sesama industri fashion, tetapi juga dengan startup teknologi, perusahaan digital, agensi kreatif, dan e-commerce yang membutuhkan kompetensi serupa. Sejumlah talenta kreatif berkualitas tidak bertambah secepat kebutuhan industri, sehingga individu berkeahlian tinggi dalam desain, pemasaran digital, analisis data, dan juga pengembangan bisnis menjadi sumber daya yang sangat langka dan bernilai tinggi. Talenta potensial cenderung memilih organisasi yang memberikan peluang pengembangan karir yang jelas, lingkungan kerja yang fleksibel, serta kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Strategi rekrutmen harus mampu membangun employer branding yang kuat. Talent retention sebagai tantangan strategi. Generasi milenial dan juga Gen Z yang mendominasi angkatan kerja tidak hanya mempertimbangkan faktor kompensasi, tapi juga mencari makna pekerjaan, peluang pengembangan diri, fleksibilitas kerja, serta budaya organisasi yang mendukung kreativitas. Tingginya turnover menimbulkan biaya besar karena organisasi harus melakukan proses rekrutmen, pelatihan, dan adaptasi kembali terhadap karyawan baru. Strategi retensi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Permasalahan talent dan talent mapping. Persaingan ketat untuk talenta kreatif seperti digital marketer, content creator, graphic designer, data analis, dan bisnis strategis. Erigo bersaing dengan startup teknologi, e-commerce, dan agensi kreatif yang menawarkan kompensasi dan peluang karir menarik. Akibatnya, proses rekrutmen menjadi lebih sulit, biaya rekrutmen meningkat, dan organisasi berisiko mengalami kekurangan talent pada posisi-posisi strategis. Resiko turnover tinggi. Mayoritas tenaga kerja kreatif berasal dari Gen Z dan juga Gen milenial.
yang dinamis, mencari lingkungan kerja fleksibel, kesempatan belajar yang luas, dan pengembangan karir cepat. Kehilangan talent kreatif dapat menghambat inovasi, mengurangi produktivitas tim, dan meningkatkan biaya rekrutmen secara signifikan. Kesenjangan kompetensi digital. Organisasi membutuhkan kompetensi baru seperti AI marketing, data analitik, digital commerce, dan customer experience management. Tidak semua karyawan memiliki kemampuan sukses perkembangan teknologi, sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang berpotensi menghambat ekspansi bisnis perusahaan. Permasalahan berikutnya yaitu keterbatasan leadership kapan. Pertumbuhan bisnis yang cepat menyebabkan kebutuhan terhadap manajer dan pimpinan baru semakin meningkat. Namun, organisasi belum tentu memiliki jumlah calon pemimpin yang siap mengisi posisi tersebut. Tanpa succession planning, perusahaan berisiko mengalami kekosongan pemimpin pada posisi strategi. Talent mapping pada Erigo. Contohnya posisi creative director itu performanya tinggi, potensialnya tinggi, namun kategori talentnya future leader. Brand manager itu performanya tinggi, potensialnya tinggi, dan kategori talentnya itu talent pool. Digital marketing manager performanya tinggi, potensinya sedang, kategori talentnya itu key performer. Data analis performanya sedang, potensinya tinggi, kategori talentnya itu emerging talent. Human capital manager performanya tinggi, potensialnya sedang, kategori talent key performer. E-commerce manager performance sedang, potensial tinggi, kategori talentnya emerging talent. Creative director termasuk kategori future leader karena memiliki kinerja tinggi serta potensi kepemimpinan yang kuat, berpotensi menjadi kandidat utama pengembangan kepemimpinan masa depan. Brand manager berada dalam kategori talent pool karena memiliki kontribusi strategis terhadap keberhasilan merek dan berpotensi menduduki posisi lebih tinggi. Data analis dan e-commerce manager itu termasuk emerging talent karena memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih membutuhkan pengembangan kompetensi dan juga pengalaman kerja. Selanjutnya, analisis gap talent. Berdasarkan kebutuhan strategi perusahaan, terdapat beberapa kompetensi yang masih belum tersedia secara optimal dalam perusahaan. Kesenjangan terbesar ditemukan pada bidang AI marketing, data analis, dan digital commerce. Perkembangan bisnis Erigo bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi dalam mempersiapkan sumber daya manusianya. Fenomena umum pada perusahaan yang mengalami pertumbuhan tinggi, di mana fokus organisasi seringkali lebih diarahkan pada ekspansi pasar dan peningkatan penjualan, sehingga pengembangan talent belum menjadi prioritas utama. Kesenjangan terbesar, AI marketing seperti yang dilihat di grafis, itu kebutuhan organisasi dan juga kondisi aktual. Untuk AI marketing spesialis, kebutuhan organisasinya lebih tinggi, sementara kondisi aktualnya itu rendah. Data analis itu kebutuhan organisasinya tinggi dan kondisi aktualnya rendah. Digital commerce spesialis itu juga kebutuhan organisasinya tinggi dibandingkan dengan kondisi aktual. Leadership talent juga seperti itu, lebih tinggi daripada kondisi aktual, dan band strateginya pun sama. Kesenjangan terbesar dari grafik tersebut melihat bahwa AI marketing kekurangan 4 orang dari kebutuhan 5 orang. Data analis kekurangan 5 orang dari kebutuhan 8 orang. Digital commerce kekurangan 5 orang dari kebutuhan 10 orang. Leadership talent kekurangan 5 orang dari kebutuhan 12 orang, dan band strategik kekurangan 2 orang dari kebutuhan 6 orang. Implikasi strategis, apabila kesenjangan kompetensi ini tidak segera diatasi, perusahaan berisiko kehilangan momentum pertumbuhan. Perusahaan mungkin mampu meningkatkan volume penjualan dalam jangka pendek, tapi akan mengalami kesulitan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang karena keterbatasan SDM yang mampu mengelola perubahan teknologi dan dinamika pasar. Analisis gap ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengembangan talent yang paling kritis bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi talent management. Strategi yang pertama yaitu talent acquisition strategi, di mana mengawasi war for talent dan memperoleh kandidat terbaik. Strategi rekrutmen Erigo harus berorientasi pada pencarian talent yang mampu mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis. Kemudian strategi selanjutnya talent development strategi.
Tujuannya itu mengurangi kesenjangan kompetensi. Pengembangan talenta menjadi penting bagi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, terus berubah seiring perkembangan teknologi. Selain itu, pengembangan talenta juga berfungsi meningkatkan employee engagement karena karyawan merasa bahwa perusahaan berinvestasi pada masa depan mereka. Selanjutnya, strategi talent retention strategi, di mana bertujuan untuk mengurangi turnover talent potensial. Strategi retensi ini harus didasarkan pada pemahaman bahwa talenta merupakan aset strategis perusahaan. Selanjutnya, succession planning strategi. Untuk strategi ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin masa depan dalam perusahaan. Pertumbuhan bisnis yang cepat membutuhkan ketersediaan pemimpin masa depan yang mampu melanjutkan strategi perusahaan. Tanpa succession planning yang baik, perusahaan akan menghadapi risiko kekosongan kepemimpinan ketika terjadi promosi, mutasi, atau pengunduran diri pada posisi strategi. Melalui keempat strategi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa kebutuhan talent jangka pendek maupun jangka panjang dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan selaras dengan strategi ekspansi bisnis perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Yang pertama yaitu membangun Erigo Talent Academy. Pusat pengembangan kompetensi strategi yang mencakup digital marketing strategi, AI for marketing, data analytics, business innovation, leadership development, dan juga strategic thinking, mengurangi ketergantungan terhadap rekrutmen eksternal dengan mengembangkan talent internal. Selanjutnya, rekomendasi strategi selanjutnya yaitu talent pool dan high potential program, di mana mengidentifikasi talent berpotensi tinggi, memberikan program pengembangan khusus, mempersiapkan calon pemimpin masa depan, dan mengurangi resiko kekosongan jabatan strategis berdasarkan hasil talent mapping. Rekomendasi strategi selanjutnya yaitu strategi retensi berbasis employee experience, di mana flexible working arrangement, career development program, learning and development, recognition and reward program, serta employee well-being program untuk meningkatkan loyalitas generasi milenial dan juga Gen Z. Strategi selanjutnya memperkuat employer branding, di mana publikasi budaya kerja di media sosial, program internship, kampus recruitment, kolaborasi dengan universitas dan komunitas kreatif, employee ambassador program, serta showcase keberhasilan karyawan. Employer branding yang kuat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata calon karyawan. Rekomendasi strategi selanjutnya implementasi HR analysis. Mengembangkan sistem human resource analysis untuk mengidentifikasi talent potensial, memprediksi turnover, mengukur aktivitas pelatihan, mengevaluasi kinerja talent, dan mendukung succession planning berbasis data. Yang terakhir itu memperkuat succession planning, di mana leadership acceleration program, job retention, coaching dan mentoring, individual development plan, dan juga future leader program untuk mengurangi risiko kekosongan pemimpinan pada posisi strategis. Integritas talent manajemen dengan strategi bisnis, setiap program rekrutmen, pengembangan retensi, dan succession planning harus diarahkan untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan sehingga seluruh investasi SDM memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target pertumbuhan inovasi dan daya saing perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan industri fashion digital di Indonesia menciptakan peluang pertumbuhan yang besar sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebagai perusahaan fashion digital yang berkembang pesat, Erigo menerapkan strategi diferensiasi yang menekankan pada inovasi produk, kekuatan merek, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi digital. Menurut perusahaan, menuntut perusahaan untuk memiliki SDM yang kompeten, kreatif, adaptif, dan mampu mengikuti perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Kebutuhan SDM strategis fokus pada posisi Creative Director, Brand Manager, Digital Marketing Manager, Data Analyst, Human Capital Manager, dan E-commerce Manager yang memiliki peran penting dalam mendukung strategi, diferensiasi, dan ekspansi bisnis. Hasil talent mapping dan gap, perusahaan telah memiliki talent potensial yang dapat dikembangkan menjadi pemimpin masa depan, namun masih mengalami kekurangan kompetensi pada bidang AI marketing, data analis, digital commerce, dan leadership talent. Permasalahan talent, war for talent, tingginya resiko turnover pada generasi milenial dan juga Gen Z, kesenjangan kompetensi digital, serta keterbatasan leadership F1
menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar tidak menghambat pertumbuhan organisasi. Strategi terintegrasi, penerapan talent management terintegrasi melalui talent acquisition, talent development, talent retention, dan juga succession planning, diwujudkan melalui Erigo Talent Academy, penguatan employer branding, pengembangan talent pool, implementasi HR analyst, peningkatan employee experience, serta penguatan succession planning. Keberhasilan Erigo, maka jika ini diterapkan dalam perusahaan Erigo, maka keberhasilan Erigo dalam menghadapi persaingan industri fashion digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan strategi pemasaran saja, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengubah talent sebagai sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talent terbaik akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan bisnis di masa depan. Demikian Ibu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.